Di tengah hutan yang lebat dan sunyi, hiduplah seekor serigala bernama Akara. Ia adalah serigala yang kuat dan gesit, dengan bulu abu-abu yang mengkilap dan mata kuning yang tajam. Akara hidup sendirian, mengembara di hutan untuk mencari mangsa dan menjelajahi wilayahnya. Suatu hari, saat Akara sedang berjalan di sepanjang sungai, ia menemukan seekor anak serigala yang tersesat. Anak serigala itu kecil dan lemah, dengan mata yang masih belum terbuka sepenuhnya. Akara merasa iba dan memutuskan untuk merawat anak serigala itu. Akara memberi makan anak serigala dengan daging yang ia tangkap, dan menjaganya dari bahaya. Seiring waktu, anak serigala itu tumbuh kuat dan gesit, dan Akara merasa seperti ayahnya sendiri. Anak serigala itu bernama Ube, dan ia sangat mencintai Akara. Ube selalu mengikuti Akara kemanapun ia pergi, dan Akara merasa bahagia memiliki teman yang setia. Suatu malam, saat mereka sedang berjalan di hutan, mereka mendengar suara auman yang keras. Akara langsung waspada, karena ia tahu bahwa suara itu adalah tanda bahaya. Ia melihat sekelompok serigala lain yang sedang mengintai mereka. Akara langsung melindungi Ube dan bersiap untuk melawan. Namun, serigala lain itu tidak menyerang, melainkan mereka menghampiri Akara dan Ube dengan sikap yang sopan. Ternyata, serigala lain itu adalah keluarga Ube yang sudah lama mencari anak mereka yang tersesat. Akara merasa lega dan bahagia karena Ube telah menemukan keluarganya kembali. Ia juga merasa bangga karena telah merawat Ube dengan baik. Akara dan Ube berpisah dengan berat hati, tetapi Akara tahu bahwa Ube telah menemukan tempatnya yang sebenarnya. Dari hari itu, Akara terus mengembara di hutan, tetapi ia tahu bahwa ia memiliki teman yang setia di hati. Ia juga tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang baik ketika merawat dan bersama Ube, dan itu membuatnya merasa bahagia. Di sebuah hutan yang lebat dan hijau, hiduplah seekor katak bernama Kroak. Kroak bukanlah katak yang biasa. Dia memiliki sifat yang sangat kejam dan tidak peduli dengan kehidupan makhluk lain di sekitarnya. Setiap hari, Kroak akan memangsa serangga dan hewan kecil lainnya tanpa belas kasihan. Dia tidak pernah puas dengan apa yang dia dapatkan dan selalu ingin lebih. Sifatnya yang kejam membuat banyak hewan di hutan takut padanya. Suatu hari, seekor kupu-kupu cantik bernama Luna terbang di sekitar hutan. Dia melihat Kroak sedang memangsa seekor semut kecil. Luna merasa kasihan pada semut itu dan mencoba untuk menghentikan Kroak. Namun, Kroak tidak peduli dan terus memangsa semut itu. Luna sangat sedih melihat kejadian itu. Dia memutuskan untuk pergi ke tempat sihir untuk meminta bantuan. Setelah beberapa jam, Luna kembali dengan seekor penyihir kecil yang memberinya sebuah jimat. Luna memberikan jimat itu kepada semut yang hampir menjadi mangsa Kroak. Semut itu langsung berubah menjadi seekor semut yang sangat besar dan kuat. Semut itu lalu menghadapi Kroak dan mengalahkannya. Kroak sangat terkejut dan takut. Dia menyadari bahwa sifatnya yang kejam telah membuatnya kehilangan banyak teman dan membuatnya menjadi musuh banyak hewan di hutan. Dari hari itu, Kroak berusaha untuk berubah dan menjadi katak yang lebih baik. Kroak belajar untuk hidup berdampingan dengan hewan lain di hutan dan tidak lagi memangsa mereka. Dia menjadi katak yang lebih bijak dan memiliki banyak teman baru. Kroak sangat bahagia dengan perubahan yang dia lakukan dan dia tidak pernah lupa pelajaran yang dia dapatkan dari semut kecil itu. Di savana yang luas dan tandus, hiduplah seekor singa bernama Kibo. Ia adalah raja hutan yang perkasa, dengan bulu emas dan suara yang menggigit. Namun, kehidupan Kibo tidaklah seindah julukannya. Suatu hari, saat sedang berburu, Kibo terjebak dalam perangkap yang dipasang oleh pemburu liar. Ia berusaha keras untuk melepaskan diri, tapi semakin ia berjuang, semakin ketat perangkap itu mengikatnya. Hari-hari berlalu, dan Kibo menjadi lemah karena kurangnya makanan dan air. Ia melihat teman-temannya, seperti zebra dan rusa, berlalu lalang di depannya, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Suatu malam, seekor hiena penasaran mendekati Kibo. Ia mencium bau daging segar dan penasaran ingin tahu apa yang terjadi. Kibo, yang sudah putus asa, memohon kepada hiena untuk melepaskannya. Hiena, yang memiliki sifat licik, meminta Kibo untuk berjanji memberinya sebagian besar hasil buruannya jika ia dilepaskan. Kibo, yang tidak memiliki pilihan lain, setuju. Setelah hiena melepaskan perangkap, Kibo berjanji untuk memenuhi janjinya. Namun, saat berburu, Kibo malah mengusir hiena dan mengambil semua hasil buruan untuk dirinya sendiri. Hiena marah dan mengancam akan membalas dendam. Kibo, yang merasa kuat dan perkasa, tidak peduli. Tapi, malam itu, hiena kembali dengan kawanan serigala lapar. Kibo, yang sudah lemah dan lapar, tidak bisa melawan kawanan serigala. Ia dipukul dan diintimidasi, hingga akhirnya ia melarikan diri dengan luka di ekor dan di antara kakinya.
Sejak itu, Kibo hidup sebagai singa pengembara, tanpa rumah dan tanpa martabat. Ia kehilangan julukannya sebagai raja hutan dan hidup dalam ketakutan akan hiena dan kawanan serigala. Kibo menyadari bahwa kekuasaan dan kekuatan tidaklah abadi, dan bahwa perlakuan baik dan adil terhadap teman-temannya akan lebih berarti daripada menjadi raja yang perkasa namun kejam.